2005 merupakan awal kejayaan kemajuan industri Korea. Di tahun ini, Korea memproduksi produk elektronik dalam jumlah besar. Monitor layar datar, telepon genggam, dan memori semikonduktor menjadi produk andalan Korea. Changwon merupakan salah satu kota industri yang berada di selatan Korea. Dan hari ini saya akan berbincang dengan Hardian Reza, salah satu warga negara Indonesia yang bekerja di industri elektronik di kota ini. Ya, kemajuan industri Korea yang pesat membuat saya ingin mengetahui perkembangannya dari dekat. Beruntung saya bersua dengan Hardian Reza Darmayanda yang kini menjadi manajer di Commercial Air Conditioning Business Unit, salah satu perusahaan besar di Korea. Reza berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral di usia 27 tahun di Konkuk University, Korea. Saya jadi ingin tahu bagaimana ya keseharian pria brilian ini dalam bekerja. Di awal kedatangan, Reza mengajak saya untuk mengunjungi showroom produk perusahaannya. Di sini saya mendapatkan info berbagai jenis produk elektronik yang dipasarkan ke seluruh penjuru dunia. Mas Reza sudah lama jadi bidang ini? Di sini saya baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun? Baru 1 tahun. Biasanya kegiatan sehari-harinya apa sih, Mas? Saya kebetulan di departemen akademi, jadi itu berkaitan dengan training-training di bidang air conditioning. Mengalami kesulitan tidak untuk berinteraksi dengan warga Korea atau pekerja Korea? Sedangkan Mas Reza termasuk minoritas kan? Hanya satu-satunya yang dari Indonesia. Untuk kendala, selagi-lagi masalah bahasa gitu ya. Masalah bahasa. Kalau untuk masalah culture mungkin udah bisa saya atasi karena saya udah cukup lama tinggal di Korea. Tapi mungkin ya itu karena di sini kalau bedanya saat di universitas dan saat saya bekerja sekarang kan tidak semua orang bisa berbahasa Inggris dengan baik gitu, dan saya pun juga tidak bisa berbahasa Korea dengan baik gitu, walaupun untuk conversation sederhana itu bisa, cuman saat harus ada meeting yang membutuhkan mungkin kemampuan bahasa yang berbahasa lebih, Korea yang lebih gitu ya. Mas Reza meraih PhD di usia 27 tahun ya kan. Sebelum meraih PhD saya juga dapat informasi sempat menjalani 2 mata kuliah atau 2 jurusan yang berbeda pada saat berkuliah di S1 di Indonesia. Iya, benar. Saya dulu S1 itu saya ambil di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Penerbangan. Mungkin saya sedikit cerita kenapa saya tertarik masuk Teknik Penerbangan. Itu karena waktu tahun 95 itu Mbak, pas lagi masa-masa kejayaannya IPTN, sekarang PTDI, itu saya ada kunjungan study tour ke sana, dan saya lihat segala macamnya, dari pabriknya, dari prosesnya, dari N250 saat itu bikin saya langsung jatuh cinta gitu sama, apalagi kebetulan dulu cita-cita saya juga ingin dekat-dekat dengan pesawat. Ya udah saya masuk sana. Tapi terus saya pikir lagi, mungkin kekurangan dari teknokrat di Indonesia mungkin manajemen skillnya agak kurang gitu. Jadi saya pikir itu lebih baik kalau misalnya saya juga tahu mengenai hal teknis, tapi saya juga tahu tentang masalah manajemennya, organisasi, dan masalah sosial yang lainnya juga gitu. Jadi nggak cuma bikin produk, tapi juga bisa ngejual sama bisa memasarkannya seperti itu. Jadi itu alasannya kenapa saya ngambil jurusan penerbangan dan juga manajemen. Namun pada akhirnya manajemennya harus ditinggalkan. Iya, itu sangat saya sesalkan karena saya juga sudah cukup lama ya, 3 tahun di. Sudah hampir skripsi bukan pada saat? Sedikit lagi skripsi. Jadi
karena saya mendapatkan beasiswa ke Korea, jadi dengan berat hati saya tinggalkan manajemen. Apa yang membuat pada saat itu Mas Reza memilih untuk apply beasiswa ke Korea? Mengapa Korea? Mengapa Korea? Pertama beasiswa. Yang kedua itu Korea, karena saya pikir sekarang kalau orang-orang zaman dulu, maksudnya bukan zaman dulu ya, kira-kira angkatan bapak kita gitu, itu kiblat teknologi, kiblat pendidikannya itu ada di Eropa dan Amerika mungkin ya. Dan kalau saya pikir sekarang kemajuan teknologi dunia itu mulai beralih ke arah timur gitu. Misalnya ke Jepang, Korea, bahkan sekarang Cina, dan itu udah Asia Timur itu udah seperti mirip suatu superpower yang baru di daerah yang, dan saya pikir ya saya juga berpikir untuk kalau bisa dapat beasiswa saya bisa ke Eropa, itu juga saya pengen juga gitu. Cuman kalau misalnya ini seperti kayak ada wave yang akan datang gitu, wave yang bisa kita naikin. Jadi apalagi kalau misalnya kita menjadi frontier atau menjadi orang yang pertama menaiki wave itu, mungkin kita bisa nyampai ke tempat yang kita tuju lebih cepat lagi gitu. Sebagai pimpinan di divisi komersial, Reza kerap ditugaskan untuk membuat konsep sistem pendidikan bagi peserta pelatihan dan mekanik perusahaan. Pesertanya bukan hanya dari Korea, melainkan dari seluruh cabang perusahaan di seluruh dunia. Dan hari ini, Reza harus memimpin rapat mengenai tata cara pelatihan yang akan diterapkan untuk sistem pendingin ruangan yang baru. Wah, lihat saja, Reza menjadi satu-satunya orang Indonesia termuda sekaligus pimpinan rapat. Hebat! Selesai rapat, saya penasaran nih pemirsa dengan minimnya tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai tenaga ahli di perusahaan ini. Kira-kira apa ya alasan mereka memilih Reza? Dan apakah mereka membatasi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, untuk bekerja di perusahaan ini? He's very smart guy and he is very hardworking. And especially since we think Indonesia is very a big country and very important country for our commercial air conditioning business. So not only we working with Reza help us, for our business, but also in some day he can go back to Indonesia and he can be a very good part of the Indonesian LG air conditioning business in Indonesia. Ternyata kesempatan kerja terbuka luas untuk peminat dari seluruh penjuru dunia. Hanya saja, warga asing harus beradaptasi dengan budaya-budaya keras Korea. Belajar sistemnya, setelah kita rasa kita cukup matang, kita pulang ke Indonesia dan kita bangun. Jadi kita udah punya, kalau saya pikir sendiri, kita udah punya seperti blueprint sistem